Sip, Afwan, Masya Allah ya, tadi ada sedikit kendala. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman semua. Kemarin kita sudah sampai halaman 10 mengenai pembelajaran tentang kata tunjuk untuk yang dekat ya. Kemarin terakhir kita sudah belajar mahada dan juga manhada. Jika kata mahada itu tertuju untuk suatu benda atau hewan yang terpenting dia tidak berakal. Nah, itu mudahannya. Sedangkan untuk manhada dia tertuju untuk seseorang yang berakal ya teman-teman ya. Jadi manusia lah intinya manusia. Mahada itu artinya apa ini? Manhada siapa ini? Kemarin sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita mencoba masuk ke halaman 11. Kita coba baca dari awal. Mahada apa ini? Hada dikun. Ini adalah ayam jantan. Man hada siapa ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Ahada qamisun. Apakah ini sebuah kemeja? La. Hada mindilun. Tidak, ini adalah sebuah sapu tangan. Taib. Kita coba. Iqra waktub. Naam. Ukhti Delia. Delia. Taib. Tafadhali ya ukhti. Iqra'i. Raqmal awal. Ukhti Delia. Delia. Ada? Naam Ustaz. Taib. Raqmal awal. Iqra'i. Silahkan Eh, dibaca. naam. Ma hada? Hada qalamun. Hada kalbun. Naam. Man hada? Hada tabibun. Taib. Hada jamalun. Naam. Ahada kalbun? La, hada qittun. Taib, yakfik. Taib, jazakillah khaira. Taib, Ummu Amin. Al-Ghifari. Taib, silahkan Ibu Ummu Al-Ghifari nomor nomor 6 bisa dibaca, Ibu. Ya, sebentar Ustadz. Taib, Yang ya. nomor 6, ahadza dikun. Naam, Nah, sahih. Taib, nomor 7, Ibu. ahadza hami apa nih? Hi, Sebentar apa? Hisanun, hi, hisanun. hisanun, betul. Terus, La, hada himarun. naam. Nomor 8, Ibu. Hada mindilun. Naam, nomor 9. Ahada waladun. Naam. Nomor 10 terakhir. Man hada rojulun. Rajulun, Masya Allah. Jazakillah khairan, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya di pelajaran yang pertama kemarin. Tip, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kedua. Darsu atani. Dzalika. Kita masuk ke kata dzalika. Nah, teman-teman, sama seperti hada, dzalika yang harus teman-teman ketahui adalah yang pertama. Dzalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, teman-teman. Kalau hada kemarin itu menunjukkan sesuatu yang dekat, maka dzalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, sama juga. Dzalika ini untuk menunjukkan hanya satu orang atau satu benda. Hanya satu orang atau hanya satu benda. Nah, jumlahnya cuma satu. Lalu yang ketiga, dzalika itu adalah menunjukkan apa kemarin dzalika hanya satu, dzalika menunjukkan jenis yang ditunjuk itu adalah jenis laki-laki. Kan kemarin sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya.
kata, khususnya di kata isim, kata benda, dan kata nama orang, itu dibagi menjadi dua. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki itu namanya mudzakarun. Lalu yang perempuan itu namanya muannatsun. Nah, tahu laki-laki dan perempuan bagaimana Ustadz? Nah, gampangannya teman-teman ya, supaya kita gampang membedakan antara kata laki-laki dan perempuan adalah satu, yang perempuan itu pasti ada tak marbutoh di akhir kata. Contoh, madrasatun. Nah, madrasatun. Nah, madrasatun itu artinya sekolah ya, kemarin sudah ya, itu dia adalah kata yang berjenis perempuan. Kenapa demikian? Karena ada tak marbutoh di akhirnya. Sedangkan selain itu yang tidak ada tak marbutohnya seperti masjidun, seperti najmun, himarun, hisanun, itu semuanya adalah laki-laki. Seperti itu ya teman-teman ya. Artinya zalika ini secara harfiah adalah itu. Secara harfiah artinya adalah itu. Baik. Pertanyaan kita jawab nanti ya. Kita bahas dulu, pembahasan dulu. Nanti di akhir kita buka sesi tanya jawab. Baik. Tolong jika teman-teman kesulitan tidak ada harokatnya, nah tolong nanti untuk dikasih harokat ya, dikasih harokat. Memang untuk bahasa Arab ini kita belajar untuk praktek tidak menggunakan harokatnya teman-teman. Baik, madzalika apa itu? Kemarin kan ada mahada, sekarang ada madzalika. Apa itu? Dzalika najmun. Itu adalah sebuah bintang. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Wadzalika baitun. Dan itu adalah sebuah rumah. Hadza hisadun. Ini adalah seekor kuda. Wadzalika himarun. Dan itu adalah seekor keledai. Adzalika kalbun, apakah itu seekor kucing? Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La dzalika qiltun. Tidak, itu adalah seekor kucing. Madzalika, apa itu? Dzalika sarirun. Itu adalah sebuah ranjang. Taib. Man hada, siapa ini? Waman dzalika, dan siapa itu? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Wadzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Madzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Itu adalah sebuah atau sebongkah batu. Hadza sukkarun. Nah, ya, ini sudah ya teman-teman ya, kosakatanya kemarin sudah kita hafalkan ya. Saya sebelum mengajar pasti insya Allah mengusahakan akan agar teman-teman ini tahu ya, tahu kosakata-kosakatanya terlebih dahulu supaya tidak terlalu kesulitan. Baik. Hadza sukkarun. Ini adalah gula. Wadzalika labanun. Dan itu adalah segelas susu. Baik. Kita coba. Tayyib. Nurhaliza. Ukhti Nurhaliza. Naam. Tafadhali ya ukhti. Silahkan ukhti Nurhaliza. Iqra'i. Dibaca. Raqmal awal. Nomor 1. Ukhti Nurhaliza ada? Ada Ustaz. Naam. Nomor 1. Coba dibaca. Silahkan. Hadza sukarun wa Naam. dzalika labanon. Naam. Diterjemahkan. Coba. Ini gula dan itu susu. Tayyib. Raqmu tsani. Nomor 2. Man dzalika imamun. Naam. Coba diterjemahkan. Siapakah itu? Naam. Itu adalah imam. Naam. Raqmu tsalits. Nomor 3.
Adzalika qittun? Tayyib. La, dzalika kalbun. Naam, coba bagaimana Ap- terjemahannya? Apakah itu kucing? Tidak, itu adalah anjing. Tayyib. Terakhir, Raqmur Rabi' nomor 4. Ma hadza hajarun. Naam. Apakah ini? Ini adalah Apa ini? apa ini? Nah, Ini batu. ini adalah batu. Batu. Tayyib. Jazakillah khaira. Naam. Berangkat. Wa iyaki. Afwan. Tayyib. Sekarang ada di sini di buku itu ada al-kalimatu al-jadidah. Artinya adalah kata-kata yang baru. Nah, ini sama saja dengan kosakata ya, sama saja dengan kosakata yang kita hafalkan ya. Imamun artinya imam ya, imam. Hajarun artinya adalah batu. Sukkarun artinya adalah gula ya, gula. Labanun ini artinya adalah susu. Tayyib. Tayyib, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tayyib Pak Riko, silahkan. Di sini ada pertanyaan dari Ummu Al-Ghifari. Mohon maaf Ustadz, kenapa nggak dikasih tanda baca atau mungkin harokat ya Ibu ya yang dimaksud ya. Memang harusnya begitukah? Tayyib, coba Ana jelaskan. Jadi di dalam bahasa Arab itu tidak semua tulisan bahasa Arab itu menggunakan harokat. Bahkan pertama-tama Al-Quran itu datang turun tanpa harokat. Akhirnya pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu memang bahasa Arab telah menyebar ya. Islam telah maksudnya Islam itu sudah menyebar luas sekali, sudah sampai ke penjuru dunia ya. Nah, di sana orang yang bukan Arab, ajam, kayak seperti kita ini, orang Indonesia ini sangat kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Tidak ada tanda bacanya. Maka dari itu, di sana ditemukanlah ilmu namanya ilmu nahwu dan sorof. Yang mana itu membantu kaum muslimin dalam mempelajari bahasa Arab. Terkhususnya dalam menentukan tanda baca. Nah, jadi ya Ibu ya, memang bahasa Arab itu tanpa harokat. Nah, yang aslinya itu memang tanpa harokat. Di dalam kitab-kitab para ulama pun juga jarang sekali yang ada harokatnya. Nah, di sini kenapa kok pertama kan penulis kan ngasih ini ada harokatnya kalau di bacaan-bacaan ini. Nah, lalu ketika di sini Iqra waktub di sini tanpa harokat. Nah, jadi penulis atau pengarang buku Syekh Abdurrahim itu ingin kita mempelajari juga menentukan harokat membaca ya. Kalau Indonesianya ya secara Indonesianya itu biasanya mempelajari Arab gundul. Nah, Arab gundul, Arab yang tidak tanpa harokat. Ini seperti itu. Nah, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini, sampai di dzalika ini, apakah ada pertanyaan? Jika dirasa tidak ada, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsalits. Kami minta untuk fokusnya ini pelajaran ketiga ini kita sudah mulai lumayan memerlukan fokus karena penjelasannya nanti lumayan panjang. Jadi mohon untuk fokus dan perhatian. Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, pembelajaran yang ketiga. Jika kita cermati teman-teman semua, di sini ada dua kata yang sama tapi berbeda bentuknya. Yang pertama ada baitun. Baitun. Yang kedua di sini al-baitu. Di sini ada kitabun. Yang ini al-kitabu. Di sini ada qalamun. Di sini ada al-qalamu. Di sini ada jamalun. Di sini ada al-jamalu. Al-jamalu. Tayyib.
Nah, jadi inti perbedaan dari dua kata yang sudah kita baca tadi, misal baitun sama al-baitu, ini ada di alif lam dan tanwin, teman-teman. Yang pertama, untuk baitun, ini dia bertanwin. Baitun bertanwin, dhammatain. Adapun yang kedua, al-baitu, di sini dia dimasuki alif lam, bersambung dengan alif lam, lalu dia tanpa tanwin, teman-teman. Nah, tanpa tanwin ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini sedikit kami ingin memperjelas bahwasanya di dalam kata benda, nama orang yang disebut di dalam bahasa Arab adalah kalimat isim. Nah, jadi nama orang, kata benda, nama hewan, nama tumbuhan, semuanya ya teman-teman ya, yang penting itu makhluk hidup, nama orang ya, nama benda, semuanya itu. Nah, itu namanya di dalam bahasa Arab adalah kalimat isim. Diingat-ingat teman-teman, kalau bisa sambil ditulis. Kalimat isim. Nah, kalimat isim itu jenisnya selain tadi ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, jenis yang berikutnya adalah dia ada yang nakiroh, ada yang ma'rifat. Nah, ditulis ya teman-teman, sambil ditulis ya penjelasan saya ini. Ada yang nakiroh, ada yang ma'rifat. Tayyib. Gampangannya teman-teman ya, nakiroh itu adalah kata umum. Misal di sini, baitun, dia kan bertanwin. Ini dia nakiroh teman-teman ya, nakiroh. Rumah. Nah, rumah. Tapi ini rumah umum, tidak ada rumah yang ditunjuk, tidak ada. Rumahnya umum, baitun, rumah umum ya, nakiroh tadi, nakiroh. Sedangkan setiap isim yang ada alif lamnya, yang bersambung dengan alif lam ini, maka di sini namanya adalah isim ma'rifat, teman-teman. Isim ma'rifat. Nah, dia intinya biar gampangannya itu adalah menunjukkan sesuatu yang khusus. Al-baitu berarti adalah rumah ini atau rumah itu yang ditunjuk, teman-teman ya. Nah, dan yang harus teman-teman perhatikan di dalam kaidahnya, tanwin dan alif lam itu tidak akan pernah bersatu selamanya. Jadi harus pilih salah satu. Kalau semisal baitun, maka tidak boleh pakai alif lam. Kalau semisal al-baitu, maka tidak boleh bertanwin. Nah, teman-teman ya, diingat, yang bertanwin baitun ini namanya adalah isim nakiroh. Nakiroh artinya adalah lafaz umum. Dia menunjukkan sesuatu yang umum. Sementara semua isim yang ada alif lamnya, yang bersambung dengan alif lam, ini dinamakan isim ma'rifat. Dia dinamakan isim ma'rifat menunjukkan sesuatu yang khusus. Jika ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Al-baitun salah, tidak boleh. Jika ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Al-baitun salah. Yang betul gimana Ustaz? Al-baitu. Al-baitu. Taib. Taib. Kita masuk ke pembelajaran. Tadi ya teman-teman ya, sudah insya Allah bisa ya menangkap ya. Nanti ada tanya jawab. Ya aman aja insya Allah. Taib. Baitun, al-baitu artinya rumah. Qalamun, al-qalamu artinya pena. Kitabun, al-kitabu buku. Jamalun, al-jamalu artinya unta. Taib. Sekarang di sini teman-teman, al-qalamu maksurun. Nah, diperhatikan teman-teman, al-qalamu maksurun. Taib. Al-qalamu di sini pulpen itu atau pulpen ini maksurun. Maksurun artinya adalah rusak atau patah. Nah, di dalam bahasa Arab, teman-teman, ada yang namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Diingat-ingat teman-teman ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini dia tersusun dari dua kata atau lebih. Minimal dua kata
Yang mana dua kata itu harus berupa kalimat isim dan kalimat isim. Yang pertama di sini harus berupa isim ma'rifat. Tahu isim ma'rifat dari mana teman-teman? Dari alif lamnya. Nah, dari alif lamnya ini. Dan dia kedudukannya sebagai mubtada. Dan dia kedudukannya sebagai mubtada harus dibaca dhammah. Harus dibaca dhammah. Jadi nggak bisa teman-teman baca al-qalami, al-qalama. Nah, nggak bisa. Selamanya dia harus dibaca al-qalamu. Al-qalamu. Nah, sementara kata yang kedua ini dinamakan khobar, teman-teman. Sambil ditulis ya, teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nggak sambil nulis, keteteran, nanti susah. Nah, sambil ditulis. Maksurun di sini kedudukannya sebagai khobar. Sebagai khobar. Jadi, al-qalamu di sini sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar. Al-mubtada harus berupa isim ma'rifat. Nah, tadi ya salah satunya dia harus ada alif lamnya tadi. Harus ada alif lamnya tadi. Al-qalamu. Al-qalamu. Dia adalah isim ma'rifat. Sementara khobar teman-teman ya, khobar penyempurnanya, pulpen itu, ya kenapa? Ada apa dengan pulpen itu? Rusak. Nah, khobar, namanya khobar. Mubtada itu awal kata ya, selalu dia awal kata, selalu dia di permulaan kata. Sementara khobar adalah yang melengkapi atau penyempurna dari mubtada itu tadi. Al-qalamu, pulpen itu maksurun. Nah, rusak. Nah, maksurun rusak ya. Jadi khobar harus berupa isim nakiroh. Nah, isim nakiroh ini bagaimana Ustadz? Isim nakiroh itu bertanwin. Tidak beralif lam, tetapi dia bertanwin. Sementara mubtada harus berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat bagaimana Ustadz? Isim ma'rifat tadi dia beralif lam. Tip. Nah, al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Atau pulpen ini rusak. Boleh itu, boleh ini sama saja. Tayyib. Al-babu maftuhun. Pintu itu atau pintu ini maftuhun. Artinya adalah terbuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Tayyib. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak atau pulpen itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Tayyib. Sampai sini coba Ukhti Ana. Tayyib, ada Ukhti Ana? Naam, hadirah Ustaz. Tayyib, Raqmul awal, Iqra'i. Dibaca. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Tayyib. Coba diartikan. Kitab itu baru dan pulpen itu lama. Tayyib. Atsani. Al-himaru shaghirun wal hisanu kabirun. Tayyib. Silakan. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Tayyib. Atsalits. Al-kursiyyu maksurun. Naam. Kursi itu rusak. Kursi itu rusak. Naam. Ar-rabi'. Nomor 4. Al-mindilu wasifun. Al-mindilu wasikhun. Tayyib. Ma makna? Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Tayyib. Jazakillah khair. Naam. Tayyib. Muhammad Yusuf. Ada Muhammad Yusuf? Ada Ustaz. Tayyib. Raqmal khamis ya Yusuf. Iqra. Al-khamis.
Al-ma'u baridun. Tayyib, ma makna? Air itu dingin. Tayyib. As-sadis? Sadis. Al-qamaru jamilun. Naam. Bulan itu indah. Naam. As-sabi'? Sabi. Al-baitu qaribun. Naam. Wal masjidu ba'idun. Tayyib. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Naam. As-samin? Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Naam. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Naam. At-tasi'? Nasi al-labanu harun. Tayyib. Susu itu panas. Naam. Naam. Al-akhir? Al-akhir? Al-qamisu nazifun. Tayyib. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Tayyib. Masya Allah. Syukran. Jazakumullahu khairan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Penyusunan dalam kalimat isim ini. Jadi di dalam kalimat isim ini ya teman-teman ya. Nah, tadi tersusun dari dua komponen di dalam jumlah ismiyah ini. Nah, ini namanya adalah jumlah ismiyah. Coba teman-teman perhatikan. Jika cuma satu saja, misal al-qalamu. Nah, ini namanya adalah kalimat isim. Dia belum bisa menjadi jumlah ismiyah. Tetapi jika ditambah dengan satu isim lagi, yang mana di sini menjadi khobar, kedudukannya adalah menjadi khobar, nah maka barulah ini menjadi jumlah ismiyah. Dia harus tersusun dari dua kata, minimal dua kata. Lebih boleh. Nah, seperti ini tadi ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, ini kan lebih dari dua kata. Nah, tapi minimal paling sedikit dia harus tersusun dari dua kata. Nah, ini dinamakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang mana tersusun dari dua kalimat isim. Isim yang pertama dia menjadi mubtada. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat taunya dari mana Ustadz? Isim ma'rifat taunya dari alif lam. Dia harus ada alif lamnya, tidak boleh bertanwin. Al-qalamu maksurun. Nah, maksurun di sini kedudukannya menjadi khobar. Khobar harus berupa isim nakiroh. Nakiroh ya teman-teman ya. Nakiroh. Nakiroh taunya dari mana Ustadz? Harus bertanwin. Tidak boleh ada alif lamnya. Nah, jadi al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak atau pulpen itu patah. Al-babu maftuhun. Sambil dikasih terjemahan ya teman-teman ya, yang belum tahu terjemahannya, silahkan dikasih terjemahan, diterjemahkan masing-masing. Al-babu maftuhun. Nah, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Tayyib. Al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan pulpen itu lama. Al-himaru saghirun. Keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun. Dan kuda itu besar. Kabirun besar ya teman-teman ya. Saghirun kecil. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Nah, wasikhun artinya kotor, teman-teman ya. Al-mindil, kita sudah menghafal ya, sapu tangan. Tayyib. Al-ma'u baridun. Air, al-ma'u ini air ya artinya. Al-ma'u, air itu baridun, dingin. Baridun artinya adalah dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamar artinya adalah bulan. Bulan itu indah. Taib. Atau bagus ya, bisa juga.
Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Qaribun dekat, teman-teman. Ba'idun jauh. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Thaqilun artinya berat. Wal waraqu khafifun. Sedangkan kertas itu ringan. Khafif artinya ringan ya teman-teman ya. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Nah, nadhifun bersih teman-teman ya. Harun, harun. Nah, cara membacanya seperti itu. Harun itu artinya panas. Qaribun, qaribun, qaribun artinya dekat. Ba'idun, ba'idun artinya jauh. Thaqil, thaqilun, thaqilun artinya berat ya teman-teman ya. Khafif, khafif, khafif. Nah, artinya adalah ringan. Baridun artinya adalah dingin. Taib. Taib. Sekarang coba Ummu Al-Ghifari. Taib. Ada Ibu masih bersama kita? Ya Ustaz. Taib. Ibu, silahkan dibaca Ibu. Coba ini Ibu. Ada iqra' waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Nah, baca dan tulislah, cuman cukup dibaca saja serta tentukan akhir kalimat, harokat akhirnya ya, dibaca lengkap Ibu, silahkan. Masjidun. Naam, betul. Al-masjidu. Naam. Alma. Ya, Al-ma'u. Al-ma'u, ya, betul. Ma'un. Naam. Al-baitu. Naam. Babun. Betul. Qalamun. Naam. Al-qalamu. Al-qalamu, betul. Al-kalbu. Al-kalbu. Kalbun. Naam. Qamisun. Ya, betul. Waladun. Naam. Al-hajaru. Pendek Ibu. Al-hajaru. Ya, al-hajaru. Al-hajaru, tayyib. Al-walidu. Bukan. Al-waladu. Al-waladu. Al-waladu, tayyib. Terus kemudian Ibu? Himarun. Himarun, terus? Al-himaru. Naam. Apa ini? Kuda Ibu, kuda. Al-hisonun. Ada alif lamnya Ibu. Al-hisonu. Al-hisanu, ya, terakhir. Hisonun. Masya Allah, hisanun, Masya Allah. Berarti sudah paham ya Ibu ya? Jika ada alif lamnya, maka tidak boleh bertanwin. Jika ada tanwinnya, maka tidak boleh ada alif lam. Kalau tadi apa Ibu? Kalau ada alif lamnya berarti namanya isim apa Ibu? Ma'rifat. Ma'rifat. Kalau tidak ada alif lamnya, kalau dia bertanwin berarti apa Ibu? Nakiroh. Nakiroh, Masya Allah. Kalau ini Bu, coba dibaca Ibu, nomor 1 ini Bu. Al-maktabu. Maksuroh. Harus dhammatain Ibu, harus dhammatain. Maksuroh. Maksurun. Maksurun. Ya. Nah, tadi alhamdulillah sudah paham Ibu ya, tadi yang pertama ini isim ma'rifat, tahu dari mana karena ada alif lamnya. Lalu yang kedua tadi isim nakiroh, tahu dari mana karena bertanwin. Taib. Sekarang Ibu, dari kedudukan katanya Ibu. Kalau yang di awal kalimat, tadi apa Ibu berarti Ibu? Mubtada. Mubtada selamanya harus domah ya Ibu ya. Terus kalau yang kedua Ibu, yang penyempurna mubtada ini Ibu, biar nyambung kan nggak mungkin kan cuman al-maktabu, meja. No, kenapa mejanya kan orang nggak nyambung. Ya, pelengkapnya ini apa Ibu namanya? Khobar. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa Ibu. Masya Allah. Makasih, Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Maaf, saya ini benar-benar baru belajar, Ustadz. Ya, Masya Allah, tapi luar biasa Ibu. Itu sudah, Insya Allah. Insya Allah sudah 98%, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, 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 ya. Syukran Ibu, jazakillah khairah. Sama-sama, Ustadz. Baik. Kita coba. Ukhti Ervina, ada? Ada Ustaz. Ada ya? Tayyib. Raqm tsani ya ukhti iqra'i min fadliki. Rukmu tsani al-mudarrisu jadidun. Tayyib. Guru itu baru. Naam. Ats-tsalits. Al-qamisu wasikhun. Naam. Kemeja itu kotor. Qatar. Ar-rabi'. Al-labanu baridun. Tayyib. Susu itu dingin. Tayyib. Al-khamis. Al-khamis al-masjidu maftuhun. Naam. Masjid itu terbuka. Terbuka. Tayyib. As-sadis. As-sadis al-hajaru kabirun. Naam. Batu itu besar. Naam. As-sabi'. As-sabi' al-labanu baridun wal ma'u harun. Naam. Susu itu dingin dan air itu panas. Masya Allah. As-tsamin. As-samin al-muhandisu jalisun wal mudarrisu wakifun. Naam. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Masya Allah. At-tasi'. At-tasi' al-qamaru ba'idun. Ba'idun. Tayyib. Ya, bulan itu jauh. Naam. Asa. Al-asir. Al-akhir. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Naam. Ya, Ukhti Arvina, Ana mau tanya sedikit. Al-qamaru ini berarti kedudukannya menjadi apa, Ukhti? Al-qamaru itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada. Dia masuknya ke isim yang apa, Ukhti? Kalau mubtada itu dia termasuk ke isim nakirah atau umum. Masa umum? Ada alif lamnya. Masya Allah. Subhanallah. Isim ma'rifah. Ma'rifat. Tandanya Alif. Khusus ya. Alif lam. Menunjukkan sesuatu Dan yang akhirnya berharakat dhammah. Nah, tidak menggunakan tanwin. Tayyib. Tanwin. Untuk ba'idun kedudukannya sebagai apa, Ukhti Arvina? Ba'idun kedudukannya sebagai khabar. Khabar, ya. Dia masuknya ke isim yang apa jenisnya? Isim nakirah. Nakirah. Tahu nakirah dari mana? Karena ada dhammah tanwin dhammah. Ada tanwin. Dia bertanwin serta tidak menerima alif lam. Alif lam. Tayyib. Kita menuju tamrin yang ketiga. Imla'il faragh fima yali biwad'il kalimah al-munasibah minal kalimat at-taliyah. Jadi diisi titik-titik ini berikut dengan kata-kata yang sudah tersedia. Tayyib. Ya, Delia. Naam, coba Akhi Luqman, ada? Hal anta ma'ana? موجود إن شاء الله. موجود إن شاء الله. طيب. رقم الأول يا أخي لقمان من فضلك. الحجر ثقيل. ثقيل. ما معنى؟ Batu itu berat. Masya Allah. الثاني.
Al-babu maftuhun. Maftuhun. Pintu itu terbuka. Masya Allah. Al-thalith. Al-qamaru jamilun. Naam. Bulan itu cantik. Tayyib. Al-rabi'. Al-waraqu. Naam. Sahih. Al-waraqu apa, Ustaz? Coba ini apa? Kalau sakil sudah tadi, jamilun sudah tadi. Al-waraqu khafifun. Khafifun. Tayyib. Iya, Ma makna? kertas itu ringan. Naam. Masya Allah. Al-khamis. Al-mindilu Naam. wasihun. Naam. Mumtazan jiddan. Sapu tangan itu kotor. Kotor. Tayyib. As-sadis. Al-labanu harun. Masya Allah. Susu itu panas. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Hasanan. Zain Syukran, jiddan. Ustaz. Afwan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Allah yubarik. Amin ya rabbal alamin. Taib. Jazakumullahu khairan. Taib. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ar-rabi' imla'il faragha fi ma yali biwada'i kalimatin munasibatin. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tepat. Nah, teman-teman diperhatikan. Ini kan yang titik-titik kan, yang masih kosong ini kan di depannya kan. Nah, berarti ini memerlukan apa tadi? Memerlukan mubtada. Ini khobarnya sudah ada, tinggal mencari mubtadanya saja. Coba Ana mau Nur Haliza, ada? Ya Ustaz. Rokmal awal, Nur. Al-masjidu nazifun. Al-masjidu nadhifun. Ma makna? Masjid itu bersih. Tayyib. Athani. Al-maktabu maksurun. Naam. Ma makna? Meja itu rusak. Tayyib. Athalith. Al-ma'u baridun. Tayyib. Air itu dingin. Dingin. Ar-rabi'. Al-baitu qaribun. Naam. Rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Jazakillah khaira. Mumtazah. Tayyib. Ahsanti. Tayyib. Al-khamis. Coba. Ummu Ghifari. Tayyib. Ada? Ibu Al-Ghifari? Umminya Ghifari? Ya ada Ustaz, tapi belum bisa. Enggak apa-apa Ibu. Ayo pelan-pelan Ibu, pelan-pelan. Coba. Di sini ada titik-titik. Berarti dia titik-titiknya di awal kalimat Ibu ya. Berarti memerlukan yang namanya mubtada. Mubtada. Nah, coba ini dulu Ibu, yang kalimat yang ada dulu dibaca Ibu. Ini apa Ibu? Ba'idun. Kira-kira ba'idun itu artinya apa Ibu ya? Tadi di atas tadi. Jauh ya? Jauh. Nah, coba Ibu cari kata yang pelengkapnya itu jauh. Nah, misal jauh. Nah, itu Ibu. Coba apa? Berarti apa yang harus kita isi di sini kira-kira? Ya, al-baitu ba'id. Masya Allah. Nah, itu bisa Ibu. Al-baitu ba'idun. Artinya apa Ibu? Rumah itu jauh. Masya Allah. Nah, itu bisa Ibu. Masya Allah. Coba nomor 6 Ibu. Nomor 6. Wakifun. Ya, wakifun ini apa Ibu artinya tadi? Di atas tadi. Apa ya? Berdiri. Ya, nah titik-titik wakifun. Nah, kira-kira titik-titiknya ini apa Ibu? Kita harus isi apa Ibu? Siapa yang berdiri kira-kira? Yang ar-rajulu tidak boleh tanwin Ibu kalau sudah ada alif lamnya. Ar-rajulu Wakifun. Masya Allah. Apa artinya Ibu? Laki-laki itu berdiri. Tayyib. Sekarang Ibu nomor 7.
Di sini ada jalisun. Jalisun ini kira-kira artinya apa, Ibu? Tadi di atas. Nah, lawan kata dari wakifun, Ibu. Duduk. Nah, jalisun duduk berarti duduk. Nah, apa Ibu kira-kira? Kita harus isi apa ini? At-tolibu At-talibu, Masya Allah. At-talibu jalisun. Artinya apa, Ibu? murid laki-laki itu Mm-mm. duduk. Masya Allah. Taib, sekarang Ibu nomor 8 Ibu. Ini ada apa Ibu? Dibaca ini kata yang Kabir, kabirun. Ya, kabirun itu apa Ibu? Kira-kira arti bahasa Indonesianya? besar. Besar. Nah, berarti ini kira-kira harus diisi apa ini Ibu? Al-masjidu kabirun. Masya Allah. Artinya Masjid itu besar. masjid itu besar. Taib, nomor 9 Ibu, nomor 9. Taib, kodimun. Kodimun ini kira-kira apa Ibu tadi di atas? Kodimun dingin ya? Lama Ibu, lama. Taib. Lama. Lama ya. Ya, lawan kata dari jadidun. Kalau jadidun ini baru, jadidun baru, kodimun artinya lama. Taib. Kira-kira Ibu, kodimun ini lama. Berarti kita harus isi apa ini Bu? Dengan apa Bu? Kira-kira Bu? Al-kitabu kodimun. Masya Allah. Al-kitabu kodimun. Artinya? Buku itu lama. Buku itu lama. Terakhir Ibu, ini terakhir. Sangat-sangat terakhir. Kalau ini bisa, sudah berarti besok lulus insya Allah. Ya, ini Bu. Nah, gimana tadi pengakuannya baru pertama belajar bahasa Arab, tapi ternyata sudah lancar. Masya Allah. Kebetulan aja Ustaz. Enggak. Ayo Bu, bismillah Bu. Jadidun ini artinya apa berarti Bu? Lawan kata kodimun. Baru. Baru. Berarti apa Ibu? Kita harus isi apa di sini Bu? Al-mindilu jadidun. Masya Allah. Al-mindilu jadidun. Artinya Ibu? Sapu tangan itu baru. Baru. Sapu tangan itu baru. Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan teman-teman. Di sini ada al-kalimatu al-jadidah. Ada kosakata juga ya. Al-qamaru di sini artinya adalah bulan. Jadidun artinya adalah baru. Qadimun lama, lawan katanya baru. Wasihun kotor, teman-teman ya. Yang teman-teman belum tahu silahkan ditulis ya teman-teman ya. Silahkan ditulis. Nadhifun ini artinya bersih, lawan katanya wasihun. Lalu harun artinya adalah panas. Baridun artinya adalah dingin. Soghirun artinya adalah kecil. Kabirun artinya adalah besar. Maftuhun artinya adalah terbuka. Maksurun ini bisa rusak, bisa patah ya teman-teman ya. Thaqilun ini artinya adalah berat. Khafif ini adalah ringan, artinya ringan. Jamilun ini artinya adalah indah atau bagus atau cantik, bisa juga. Waqifun artinya adalah berdiri. Jalisun artinya adalah duduk. Nah, tayyib. Di sini ada najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku, talibun at-talibu. Nah, ini tadi sudah berlalu penjelasannya. Tayyib. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada pertanyaan. Kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada sesuatu yang belum difahami tentang penjelasan tadi. Silahkan teman-teman. Tip. Ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusikan bersama. Mafi soal. Maafis soal. Taib. Ahsantum. Idan. Taib. Insya Allah dapat gampang ya teman-teman. Masya Allah tadi kita Ummu Ghifari tadi teman-teman ya. Masya Allah
beliau baru belajar bahasa Arab dan alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik dan semangatnya juga Masya Allah. Ana harap teman-teman semua Masya Allah punya semangat yang tinggi, punya apa namanya giroh ya, giroh belajar yang tinggi teman-teman, kemauan belajar yang tinggi. Masya Allah kita sebarkan teman-teman ya bahasanya Nabi kita ini. Nah, hakikatnya kita ini sedang mempelajari sunnah Rasulullah, teman-teman. Nabi kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Nah, kita mempelajari bahasa Nabi kita. Nah, apakah kurang di mana lagi letak kurang mulianya kita kan? Sangat-sangat mulia sekali. Intinya seperti itu, teman-teman. Insya Allah. Kami juga ingin mengingatkan untuk tugas mohon dikerjakan, teman-teman ya, semaksimal mungkin. Nah, itu kita sudah rangkum, kita sudah susun metode supaya memang betul-betul kami berharap 3 bulan, dalam waktu 3 bulan itu teman-teman bisa insya Allah sudah mulai bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Taib. Jazakumullahu khairan. Mungkin kita cukupkan kelas kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.